Menjaga pergaulan dalam Islam. Pembahasan yang pertama yaitu ada pergaulan dalam Islam. Ada pergaulan dalam Islam sudah dijelaskan dari Al-Quran dan juga hadis yang dimana kita sebagai umat Islam sudah menjadi kewajiban kita untuk menaati bagaimana kita bergaul sesuai dengan syariat. Pergaulan dalam Islam bertujuan untuk menjaga kehormatan, menjaga akhlak, dan membangun ukhuwah Islamiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan utama dalam bergaul dikarenakan beliau memiliki akhlak yang sangat mulia seperti dalam hal kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Dan seperti yang sudah kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Selain itu, beliau juga memiliki sifat kasih sayang yang besar terhadap kaumnya, terhadap umatnya, yaitu termasuk kita. Beliau selalu memberikan perhatian dan juga pedoman serta bimbingan kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya dalam berbagai aspek, misalnya dalam hal beribadah, bermasyarakat, dan berinteraksi dengan sesama. Dengan demikian, Rasulullah menjadi contoh yang sempurna bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan berinteraksi dengan orang lain. Tujuan dari menjaga pergaulan dalam Islam ini yaitu pertama ada saling menghormati dan menghargai sesama. Yang kedua, menghindari gibah atau menggunjing dan menghindari namimah atau adu domba. Yang ketiga, menjaga batasan dan etika. Kemudian ada pergaulan dengan lawan jenis. Bergaul dengan lawan jenis sudah juga ditetapkan sesuai syariat dan kita wajib untuk menaatinya. Yang pertama itu ada batasan-batasan syariatnya. Yang pertama itu ada tidak berdua-duaan atau disebut juga dengan khalwat. Karena jika ada seorang laki-laki dan perempuan berdua-duaan di suatu tempat, maka yang ketiganya adalah syaitan dan kita dilarang untuk berdua-duaan dengan lawan jenis kita. Yang kedua yaitu menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan ini juga sudah terdapat dalam surah An-Nur ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil mu'minina yagutsu min absarihim wa yahfazu furujahum. Zalika azkara lahum. Innallaha khabirum bima ya'naun. Yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita dengan menundukkan pandangan terhadap lawan jenis merupakan bagian dari malu dan mawas diri. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja, tetapi juga berlaku untuk kaum perempuan juga. Lalu batasan syariat yang ketiga yaitu menjaga aurat. Seperti yang sudah kita ketahui, laki-laki memiliki aurat yang harus dijaga yaitu dari pusar hingga lutut. Sementara perempuan auratnya yaitu seluruh anggota tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Tujuan dan manfaat menjaga pergaulan dengan lawan jenis yang pertama itu ada menjaga kesucian hati, menghindari fitnah dan juga maksiat, serta membangun hubungan yang sehat dan terhormat antara lawan jenis kita. Nah, selanjutnya ada adab dalam berbicara. Tentu saja Islam sebagai agama yang baik dan benar memiliki peraturan dan adab-adab dalam berbicara. Nah, adapun adab-adab tersebut diantaranya adalah berkata jujur dan benar. Yang kedua, tidak menyakiti hati orang lain. Yang ketiga, menghindari berkata kotor dan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la yasghar qaumun min qaumin asya ayyakunu ghairam minhum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain, karena boleh jadi mereka, kaum yang diolok-olok, lebih baik dari mereka.
Oke, selanjutnya ada adab dalam berpakaian. Nah, Islam juga menentukan bagaimana cara umatnya dalam berpakaian. Nah, adab berpakaian ini dibagi menjadi dua, yaitu prinsip berpakaian dalam Islam dan ciri pakaian Islami. Nah, adapun dalam prinsip berpakaian dalam Islam yaitu yang pertama menutup aurat, kedua tidak menyerupai lawan jenis, ketiga tidak berlebihan atau tabaruj. Nah, mengenai ciri pakaian Islami, yaitu seperti sopan, bersih, tidak ketat, dan tidak transparan. Kemudian sesuai syariat dan budaya lokal dan tidak bertentangan dengan agama Islam. Adab dalam interaksi sosial. Adab dalam interaksi sosial adalah seperangkat nilai, etika, dan tata krama yang menjadi pedoman seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Adab tidak hanya mencakup sopan santun lahiriah, tetapi juga mencerminkan kualitas moral, kedewasaan, serta penghormatan terhadap sesama, lingkungan, dan diri sendiri. Adab menjadi fondasi terciptanya hubungan sosial yang harmonis dan saling menghargai. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip adab dalam interaksi sosial. Yang pertama, ada berperilaku sopan dan hormat. Setiap individu dianjurkan untuk selalu bersikap sopan, menggunakan bahasa yang baik, serta menghormati orang lain tanpa memandang usia, status, atau latar belakang mereka. Sopan santun ini juga berlaku dalam berbagai situasi, baik formal maupun informal. Yang kedua, ada menjaga tutur kata. Berbicara dengan kata yang baik, menghindari ucapan kasar, menyakitkan, atau merendahkan orang lain adalah inti dari adab dalam berinteraksi. Islam menegaskan larangan merendahkan dan memandang rendah orang lain sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Prinsip yang ketiga adalah menghindari perilaku negatif. Adab menuntut kita untuk menjauhi perilaku seperti ghibah atau mengunjing, fitnah, adu domba, dan bullying. Karena hal-hal tersebut dapat merusak keharmonisan dan menyakiti perasaan orang lain. Menghindari konflik dan menjaga suasana tetap kondusif adalah bagian penting dari adab. Menunjukkan empati dan kepedulian. Empati dalam interaksi sosial berarti mampu memahami dan merasakan kondisi orang lain, serta menunjukkan kepedulian, misalnya dengan menjenguk yang sakit atau membantu yang membutuhkan. Selanjutnya ada menghormati perbedaan. Dalam masyarakat yang beragam, adab menuntut kita untuk menghargai perbedaan budaya, agama, dan pandangan. Sikap toleransi dan saling menerima menjadi kunci terciptanya lingkungan yang inklusif dan damai. Menjaga silaturahmi. Adab juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik, mempererat persaudaraan, dan menebar kebaikan di tengah masyarakat, termasuk dengan menyapa, mengucapkan salam, dan memenuhi undangan. Prinsip yang terakhir adalah bertanggung jawab dan jujur. Adab mengajarkan pentingnya tanggung jawab atas ucapan dan tindakan, serta menanamkan nilai kejujuran dan integritas dalam interaksi. Contoh praktis dalam adab dalam berinteraksi, contohnya itu mengucapkan salam, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, memberi nasihat dengan lembut. Menjaga hati. Dalam Islam, hati atau kalbu adalah pusat spiritual dan moral seseorang. Ia menjadi penentu baik atau buruknya seseorang di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda,
yang berbunyi, "Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itulah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjaga hati berarti menjaga kebersihan batin dari berbagai penyakit hati, seperti dengki, sombong, dan kebencian. Hati yang bersih menjadi kunci ketenangan batin, kedamaian hidup, dan hubungan harmonis dengan sesama. Dalam Islam, menjaga hati adalah bagian dari upaya memperbaiki akhlak dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbanyak zikir, bersyukur, mengendalikan nafsu, berbuat baik, serta memilih lingkungan yang positif, hati akan tetap bersih dan terjaga dari sifat-sifat tercela. Hati yang terjaga akan membawa ketenangan batin dan memperkuat hubungan dengan Allah dan sesama. Media sosial dalam Islam. 1. Sebagai alat komunikasi dan dakwah. Media sosial dapat menjadi sarana untuk menyampaikan pesan kebaikan, ilmu, dan dakwah Islam. Namun, penggunaannya harus disertai niat yang benar dan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Harus digunakan secara bijak, menggunakan media sosial dengan kesadaran akan dampaknya. Bijak berarti berpikir sebelum memposting, tidak menyebarkan hal negatif, dan menjaga adab. Etika bermedia sosial dalam Islam. 1. Menyebarkan kebaikan, bukan hoaks atau fitnah. Umat Islam dianjurkan untuk menyampaikan hal yang benar dan bermanfaat. Menyebarkan hoaks atau fitnah adalah dosa besar karena merusak keharmonisan dan mencemarkan nama baik orang lain. Yang kedua, menjaga privasi diri dan orang lain. Tidak semua hal perlu dibagikan. Islam mengajarkan untuk menjaga aurat dan tidak mengumbar aib sendiri atau orang lain. Yang ketiga, hindari debat kusir dan ujaran kebencian. Islam mendorong dialog yang santun. Debat keras tanpa tujuan atau saling menghina di media sosial bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan akhlak mulia. Sudah berulang kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.